Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vanisha Immanuela Paria. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM A401249097. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis data statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi, di sini kita harus tahu apa itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu cara penyajian data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau interval, sehingga data yang jumlahnya banyak menjadi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, mulai dari menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah, menghitung jangkauan data, menentukan banyak kelas, menentukan panjang interval, menyusun tabel distribusi frekuensi, hingga melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Baik, sebelum masuk ke penyelesaian, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Diketahui data nilai matematika dari 30 siswa sebagai berikut. Yang pertama ada 60, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, dan 98. Langkah pertama adalah menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari data yang tersedia. Nilai tertinggi adalah 98 dan nilai terendah adalah 60. Mengapa kita perlu mencari nilai tertinggi dan terendah? Karena kedua nilai tersebut digunakan untuk menghitung jangkauan data atau range yang akan membantu kita dalam menentukan interval kelas. Selanjutnya, saya akan menghitung jangkauan data menggunakan rumus range sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Range sama dengan 98 dikurang 60, range sama dengan 38. Jadi, jangkauan data yang diperoleh adalah 38. Langkah berikutnya adalah menentukan banyak kelas dengan menggunakan rumus Tergis. Rumus Tergis, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena jumlah data adalah 30, maka K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. N sama dengan banyaknya data. K sama dengan 1 tambah 3 log 30 sama dengan 1,477. Hasilnya K sama dengan 5,87. Hasilnya dibulatkan menjadi 6 kelas. Mengapa perlu menentukan banyak kelas? Karena data harus dikelompokkan ke dalam beberapa interval agar penyajian lebih teratur dan mudah dipahami. Nah, setelah memperoleh banyak kelas, langkah selanjutnya adalah menentukan panjang interval. Panjang interval sama dengan range dibagi dengan banyak kelas, sama dengan 38 dibagi 6 sama dengan 6,33. Karena hasilnya berupa bilangan desimal, maka dibulatkan menjadi 7. Artinya setiap kelas memiliki lebar interval sebesar 7. Selanjutnya, saya menyusun tabel distribusi frekuensi berdasarkan interval yang telah diperoleh. Baik, di sini kita buat dulu tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, interval 60 sampai 66 memiliki frekuensi 2 siswa. Interval 67 sampai 73 memiliki frekuensi 5 siswa. Interval 74 sampai 80 memiliki frekuensi 6 siswa. Interval 81 sampai 87 memiliki frekuensi 7 siswa. Interval 88 sampai 94 memiliki frekuensi 7 siswa. Dan interval 95 sampai 101 memiliki frekuensi 3 siswa. Nah, muncul pertanyaan, mengapa kelas terakhir sampai 101 padahal nilai tertinggi hanya 98? Hal ini karena panjang interval yang digunakan adalah 7. Agar semua kelas memiliki ukuran yang sama, maka interval terakhir tetap dibuat sampai 101.
Angka 99, 100, dan 101 hanya berfungsi sebagai batas kelas dan bukan berarti nilai tersebut terdapat dalam data. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis terhadap tabel yang telah dibuat. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, frekuensi tertinggi terdapat pada interval 81-87 dan 88-94, yaitu masing-masing sebanyak 7 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai pada rentang tersebut. Sementara itu, frekuensi terendah terdapat pada interval 60-66, yaitu sebanyak 2 siswa. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai siswa cenderung berada pada kategori yang menengah hingga tinggi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tabel distribusi frekuensi membantu menyederhanakan data sehingga lebih mudah dibaca, dianalisis. Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi juga memudahkan kita melihat penyebaran nilai siswa secara lebih jelas.